Oh, seperti ini disusunnya Mas ya? Ya, kan ada orang yang cuma begini ya kan, tempelin pisang langsung digulung-gulung gitu, bawahnya lagi. Kalau kita, karena kita bahannya berbeda, caranya juga berbeda. Kalau seperti yang orang-orang lain begini langsung digulung itu kita agak lambat. Makanya kita gelar dulu semua banyak-banyak, baru kita kasih bumbunya lah. Oh gitu, jadi ini benar-benar harus dipisah dulu gini. Harus benar-benar digelar Ada dulu. satu ya? Ya gimana? Bikin banyak seperti ini dulu ya? Langsung bikin banyak sekali ya. Nah ini pisangnya kayak gini nyusunnya ya Mas ya? Ya, pisangnya kita taruh di tengah. Berarti pisang ini 1 bagi 2? Kalau pisang ini tergantung sama ukuran, kembalinya ke ukuran. Kalau ya? kita semisal pisangnya terlalu kecil kita bagi 2, tapi kalau sama agak besar kita bagi 3 atau 4, tergantung sih Mas. Kalau pisang itu, ya? pisang itu tergantung ini aja. Oke. Setelah itu diapa ini? Langsung lipat? Enggak, kita kasih apa namanya, bumbunya. Bumbunya. Oh ini bumbunya Mas ya? Ya, bumbunya. Tapi ini bukan pakai pemanis buatan ya? Enggak, kita enggak, insya Allah enggak pernah pakai pemanis buatan. Jadi jangan ragu, karena anak kita juga suka pisang aroma, jadi kita nggak kasih kayak gini. Oh gitu. Kayak gituan. Iya Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Anwar. Mas Anwar. Mas Anwar. Iya. Mas Anwar jualan apa sih? Pisang aroma. Tapi Kang Ipul namanya. Nah ini, ini saya ambil dari nama depan saya Mas. Nama saya kan Saiful Anwar. Saiful Itu. Anwar. Nah kenapa kita kasih nama Kang Ipul ini? Biar kita punya branding sendiri gitu loh. Biar orang-orang kalau beli apa ya, kan misalkan kita ada kompetitor misalkan seperti itu, kalau misalkan ada yang beli, nah sana beli nak ke tempatnya pisang aroma Kang Ipul gitu, kalau ada namanya kan mereka nggak salah pilih. Okay. Jadi kita sudah mengenalkan branding kita gitu loh. Nama sendiri Mas ya? Nama sendiri. Udah lama Mas jualan? Hampir 8 bulan. 8 bulan? Hampir 8 saat ini, sampai saat ini? Sampai saat ini. Mas kamu kok bisa punya ide dan keinginan untuk jual pisang aroma Kang Ipul ini ya? Ya itu ceritanya lumayan panjang sebenarnya Mas. Awalnya kan saya nggak punya basic seperti ini ya, maksudnya nggak punya basic dagang seperti ini. Awalnya saya karyawan, kerja di salah satu perusahaan, karena ada sebuah momen di mana itu saya harus resign karena orang tua saya, ibu saya sakit, jadi saya pulang kampung. Nah, waktu saya balik lagi ke Balikpapan, kan saya cukup lama tuh di Lampung itu, di kampung. Waktu saya balik lagi ke Balikpapan, saya tuh mau cari kerja lagi. Nah, sebagai batu loncatan ini. Tapi awal mula idenya ini karena dulu saya suka dengan pisang aroma. Oke. Dulu kan saya di Samarinda, sering dibawakan teman itu ini pisang aroma ini. Nah, beli di mana? Saya tanya, beli di sini. Akhirnya saya sering jajan tuh di situ. Nah, waktu itu saya waktu mau ke Balikpapan lagi kepikiran buka ini aja kali ya buat batu loncatan. Awalnya mau buat batu loncatan gitu kan, sambil cari kerja. Nah, setelah kita berjalan berapa bulan kok nyaman, asik gitu di sini gitu. Nah, akhirnya ada tawaran masuk kerja padahal tuh. Tapi kita skip, kita mau coba ini, kita progres lagi deh ke depannya seperti apa gitu. Alhamdulillah kan karena jadi bilang lumayan sih, nggak ini gitu, nggak itu ini. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Awalnya itu untuk batu loncatan. Dan alhamdulillah sekarang malah menjadi sumber pemasukan. Nah itu, ya awalnya cuma batu loncatan, sekarang bisa jadi sumber pemasukan. Benar-benar ya, nggak direncanakan. Kalau rencananya cuma sebentar ya. Rencananya berkendak lain nih. Masya Allah. Kuncinya di sini sekarang. Malah kuncinya di sini. Oh, gitu. Iya. Berarti sama mbaknya yang jualan di sini Mas ya? Ya, pokoknya yang support saya dari awal nol, kita jualannya istri saya sama adik-adik saya yang bantu bikin rombong bikin sendiri. Rombong ini jadi ada ipar saya tuh di sini bantuin gitu bikin. Sendiri Mas ya? Lo memang sebelumnya profesi apa sih Mas kok bisa berani meninggalkan kerjaan ya, padahal dapat tawaran tapi tetap memilih untuk berjualan? Maksudnya posisi saya di sebelumnya ya? Iya, dulu ya karyawan di salah satu perusahaan distributor. Ya di situ alhamdulillah ya sudah bukan ini lagi, maksudnya bukan bukan masuk terlalu tinggi ya, maksudnya kita di situ sudah bukan gaji UMK lagi padahal sudah di atas itu gitu. Tapi
ya itu karena ibu sakit, keadaan aku harus orang tua itu berharap banget aku tuh pulang gitu. Kakakku kakak saudara perempuanku bilang pulang sudah, ibu sudah nungguin kamu gitu kan. Sakitnya memang lumayan parah waktu itu kan dia gula darah ya. Nah akhirnya ya sudah deh, kita putusin resign gitu kan. Ya awalnya nggak boleh resign tuh, padahal masa-masa itu tuh udah ada bau-bau promosi lagi nih saya nih waktu itu, mau naik lagi nih gitu kan, padahal gitu kan ada kode-kode ke situ gitu. Akhirnya terus saya diskusi sama istri gimana gitu kan, sama kakak saya di sana gimana gitu. Kemudian diskusi sama istri, akhirnya di-approve sama istri dan akhirnya pilih jualan aja Mas. Resign dulu tuh. Di Lampung tuh saya ibaratnya nganggur, ngabisin uang tabungan bahasanya gitu nah. Tapi alhamdulillah kan waktu di Lampung juga nggak sepenuhnya nganggur gitu nah. Masih ada pendapatan walaupun sedikit banget sih, bukan sedikit banget, maksudnya alhamdulillah ada gitu. Mohon maaf, alhamdulillah ada gitu lah. Nah ya itu setelah di sana ibu sudah kondisinya sudah mulai membaik, ibu ngizinkan ya sudah nggak apa-apa, balik lagi ke Balikpapan, cari kerja lagi, usaha lagi apa di sana gitu kan. Ya akhirnya kita mikirlah sambil cari kerja kita coba jualan ini gitu kan. Ternyata asik dan nyaman di sini. Asik dan nyaman di Pisang Aroma. Tagline ini menarik ya, enaknya seenak itu. Enaknya seenak itu tuh maksudnya apa nih? Ya enaknya seenak itulah. Harus dicoba dulu baru enaknya seenak itu. Makanya buat teman-teman yang belum nyobain, mampir ayo gitu. Posisinya kita di belakang pom bensin Kebun Sayur, samping toko hoki, sampingnya rumah makan AA. Kalau ini bakso mini juga, mie ayam mini juga terkenal ya, banyak ramai juga sampingnya. Lebih nyaman sekarang saat ini di sini Mas ya? Iya Mas. Mas, Iya. dukanya pertama kali jualannya apa? Kenapa Mas? Dukanya pertama kali jualan, kan apa langsung serame ini apa enggak sih? Enggak Mas, enggak. Itu awal-awal juga, tapi secara baru buka pertama kali itu sudah menurut saya sudah Masya Allah waktu itu. Allah mudahkan banget gitu waktu itu langkah saya buat ngambil keputusan ini. Jadi temen tuh bilang, kamu kalau sudah laku pendapatan sekian aja sudah lumayan tuh gitu kan. Nah di hari pertama itu tercapai gitu. Nah oh iya berarti bisa buat bayar sewa, buat makan sehari-hari gitu, minimal teman ngomong itu dulu kan. Kalau ini ya yang penting kamu bisa muter di situ, kebutuhanmu di rumah terpenuhi ya lanjutkan gitu. Nah ya alhamdulillah target itu tercapai bahkan di bulan pertama, bulan kedua sampai sekarang. Dan terus berkembang gitu loh. Izin tanya, kalau untuk kulitnya sendiri ngabisin berapa sekarang? Kalau kulit gini cerita, kalau sebelum musim panas itu bisa di atas 1.000. Nah setelah musim panas ini agak mengalami penurunan Mas. Ya pokoknya mengalami penurunan, cuma masih tetap profit lah. Alhamdulillahnya masih lumayan gitu. Nah jangan gengsi lah, jangan pernah gengsi ya. Memang kerjaan kadang-kadang kayak PKL ini, dan P5 ini masih sebagian masyarakat tuh mandangnya masih sebelah mata ya kan. Enggak ini, padahal kalau kita bisa mensyukuri sesuatu yang kita punya sekarang ini, insya Allah kita bisa lebih dari cukup gitu untuk bisa menghidupi diri kita sendiri, menghidupi keluarga kita, mungkin bahkan bisa mengasih lebih ke orang lain. Intinya tetap semangat, jangan gengsi, juga harus punya mental yang kuat, karena namanya usaha jual beli kayak gini pasti ada namanya naik, ada yang namanya turun ya kan. Turun bisa sekali banyak, bisa enggak, bisa naik juga bisa sekali banyak gitu. Jadi kalau pas lagi turun jangan berpikir berhenti sampai di situ, karena mungkin itu ujian, saya rasa ujian semua penjual, pedagang, pembisnis, ada hal-hal seperti itu gitu. Ada masanya kita turun, jadi jangan sampai kita berhenti di situ. Akan ada masa di mana dagangan kita, jualan kita naik lagi.